Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini lanjut sesi sambat yang ketiga, sharing pengalaman aku nyambung yang sebelumnya. Kemarin kan aku bahas tentang hamil dan melahirkan. Yang hari ini lanjutannya yaitu pengalaman aku sebagai ibu menyusui. Karena ternyata menyusui itu juga nggak semudah kelihatannya gitu. Aku kira awalnya juga menyusui itu bakal ya paling cuma netein doang, cuma ngupain doang, nggak bakal ada banyak drama gitu. Ternyata banyak, misalnya kayak gimana sih posisi yang enak pas saat nyusuin, atau ternyata udah posisinya enak bayinya nggak mau. Kenapa alasannya? Atau dia tongtai itu maksudnya ada kelainan di lidahnya, atau ternyata puting kita masuk, atau ternyata dia belum pintar mengenyot gitu, atau ada masalah saat awal-awal air susunya keluar dikit atau sama sekali nggak keluar, atau kalau misalnya sudah banyak malah mastitis. Nah, di sini aku mau ceritain pengalaman aku dari anak pertama, gimana anak kedua, pengalaman aku saat menyusui. Aku tuh jadi kemarin pas anak pertama itu aku langsung nyusuin, jadi direct breastfeeding. Karena ya awalnya memang seharusnya bayi itu dalam 3 hari pertama, pokoknya kalau susu yang kuning ada kolostrumnya itu harus disusukan langsung, karena lebih baik kata bidannya yang di rumah sakit. Nah, aku susukan langsung, sampai aku pulang rumah juga aku masih menyusukan langsung ke anakku, karena ya lebih mudah kan, tinggal buka baju terus tinggal nyusuin. Aku belum kepikiran untuk mumpah karena aku pikir masih jauh untuk masuk kerja. Nah, aku cerita dari awal aku di rumah sakit, aku nyusuin, terus habis itu sampai rumah sakit baru 2 hari, sampai rumah baru 2 hari di rumah itu kayak badanku tuh kayak panas dingin, demam kayak gitu. Itu yang dinamain mastitis ternyata. Nah, karena ibu baru, aku kan bingung tuh, maksudnya aku sudah harus nyusuin anakku tapi ternyata badanku meriang, aku bisa cuma nangis doang. Nah, akhirnya aku sama suami memutuskan buat ke dokter kandungan lagi. Di dokter kandungan ya aku nggak diapa-apain, cuma diperiksa aja, cuma dikasih kayak obat pelancar ASI. Nah, itu masih berulang lagi, masih mastitis masih terus. Terus aku cerita-cerita ke temanku dan akhirnya aku nemuin bidan untuk pijat payudara aku. Jadi itu kayak prosesnya kayak di kompres pakai air hangat, lalu dia nanti dipijat pakai kepalan tangan. Memang sakit banget, malahan kayak apa ya, jadi itu kayak semacam saluran di pipa ada yang nyumbat dan sumbatannya tuh harus dikeluarin gitu. Ya kayak dipaksa gitu, makanya kayak sakit banget, tiba-tiba kayak ngeluarin air mata gitu. Memang waktu itu aku nyoba buat nampung ASIku, cuman ya aduh saking sakitnya udah nggak kepikiran deh, pokoknya yang penting ini udah lancar, udah keluar, udah enakan, tuh yang terpenting adalah itu. Nah, problematika itu masih belum selesai karena ada lagi yang namanya puting lecet, puting kering, atau malah berdarah. Itu aku alami sepanjang aku nyusuin anak pertamaku sampai umur 2,5 tahun. Karena aku tuh nyusuin langsung plus juga aku pumping. Jadi aku setelah masuk kerja aku baru mulai pumping. Nah, kekurangannya itu di aku pas anak pertama, karena aku baru kerja terus pumping, jadi di umur 6 bulan stok ASI anak aku kurang.
karena aku tinggal di penitipan anak, stok ASI anakku sebelum 6 bulan kurang 1 minggu kurang, jadinya aku tambah dengan susu formula. Untungnya cocok, jadi sampai umur 2,5 tahun aku masih mompa ASI tapi didampingi sama susu formula juga karena memang nggak cukup. Ya tadinya itu memang keputusan berat juga, aku berpikir-pikir di umur 6 bulan ini harus susu formula dulu atau mau dikasih makan. Akhirnya aku mutusin untuk ya udah nambah susu formula, itu oke, nggak apa-apa, yang penting anaknya tercukupi kebutuhannya gitu. Nah yang aku bilang tadi, aku balik lagi, sepanjang aku kerja kan aku harus mopa. Nah itu kayak tarik gitu, pas saat payudaranya kering jadi kayak nimbulin darah di sekitar daerah yang kering itu. Pernah juga ASINya malah warnanya merah karena kecampur darah, karena kalau nggak keluarin makin sakit, kalau dikeluarin juga sakit. Nah itu aku biasanya aku kemarin itu kasih krim, nipple cream yang namanya, aku beli dari Mothercare nipple cream, itu aku cocok. Tapi kalau model nipple satunya lagi Lansino, tapi kalau model nipple cream itu dia kayak melembabkan, tapi kayak lukanya nggak cepet kering. Terus aku juga coba pakai minyak zaitun. Kalau minyak zaitun cuma lembab di awal, tapi lama kelamaan putingnya kering. Nah yang terakhir itu aku coba Vaseline Petroleum. Ini ya Vaseline Petroleum, ini yang bisa buat macam-macam kan, buat bibir, buat kaki, buat tangan. Nah ini aku coba di puting, ini malah enak, jadi dalam 2 harian tuh udah kering tapi juga nggak lembab, jadi maksudnya kembali seperti biasa. Cuman ini kekurangannya aku nggak tahu nih aman atau nggak buat ditelan bayi, jadi buat kalian yang mau nyobain juga perlu survei lagi. Kalau ini di aku pakai pas mau kerja, karena kan kalau pas mau kerja aku nggak ketemu bayiku, jadi cuman popa doang. Aku pikir lebih aman daripada kalau disedot langsung gitu. Aku waktu itu nyusuin sampai 2,5 tahun karena aku pikir kalau lebih dari itu tuh kayak sudah terlalu besar. Aku juga risih, anakku udah terlalu besar megang-megang, padahal anakku cewek tapi rasanya risih aja kalau dipegang-pegang payudaranya. Jadi aku memutuskan untuk menyapi anakku di usia segitu tanpa kekerasan. Kalau aku baca pokoknya mengurangi durasi aja, jadi maksudnya biasanya 1 hari itu berarti aku kalau ketemu dia berarti pagi, nanti sekitar sore itu iya, jadi sore sampai malam sekitar 3-4 kali. Nah itu dikurangi durasinya terus-menerus, jadi misalnya jadi 4 ke 3 ke 2 ke 1, terus lama-lama kayak anaknya lupa sendiri sih. Jadi aku tanpa kekerasan, maksudnya tanpa ngasih balsem atau tanpa kayak plaster, aku nggak pakai cara kayak gitu, cuma ngurangi durasi aja dan itu berhasil. Nah yang pengalaman aku yang anak kedua ini itu malah setelah melahirkan ASINya lancar banget, banyak banget. Aku udah siap-siap beli kayak pijatan untuk payudara supaya mengurangi mastitis. Kayak gini bentuknya, ini dari Lavi. Aku udah nggak simpan kardusnya. Ini tuh di situ katanya bisa mengeluarkan sumbatan. Nah aku coba beli ini daripada maksudnya manggil. Nah aku di kehamilan aku di menyusui part 2 yang anakku yang kedua, aku pakai pijatan ini dan ini membantu banget. Jadi kalau misalnya setiap aku ada gerinjelan gitu, aku tinggal kayak tusuk di bagian gerinjelan itu, di bagian yang sakit. Nah itu dia kayak lama-lama berkurang sendiri si batunya yang ada di pipa itu. Lama-lama keluar sendiri, aku tarik ke depan gitu. Jadi selama aku ada alat ini sih aman, terhindar dari mastitis. Tapi pernah suatu saat alat ini ketinggalan di kantor,
dan kayak badanku panas dingin, aku harus ngeluarin sendiri pakai tangan, itu lebih sulit dibandingin pakai alat ini, karena pakai alat ini paling sekitar 2 kali mompa aja sudah cukup lumayan si batunya itu bisa keluar gitu, bisa lancar. Kalau kalian mau tahu harganya, ini harganya 600, sekitar 600.000. Memang agak mahal, tapi kalau dibandingin beberapa kali manggil bidan, ini menurutku worth it, karena kan kita nyusuin juga sekitar 1-2 tahun, jadi menurutku worth it aja punya ini. Oh iya, alat yang aku pakai juga itu adalah aku pakai pompa manual. Ini dari Aven, udah lama banget jadi udah jelek banget. Ini dari Aven. Nah ini kalau aku sih lebih nyaman dari pakai pompa yang manual ya, karena aku pernah coba yang Spectra yang elektrik, itu baru 1 kali aku coba langsung aku jual, karena udah biasa pakai yang manual, cepat dengan kecepatan tangan, tuh harus dengan kecepatan mesin yang kayak detak jantung bebek gitu, aku nggak sabar dan ribet, terlalu banyak part, akhirnya aku jual. Aku lebih nyaman pakai yang si Aven manual ini sampai sekarang, jadi 2 kali punya anak ya alat pompanya cuma ini doang. Kalau untuk nyusuin yang anak kedua ini, nyusuin langsungnya, padahal dulu kan anak pertama juga sebenarnya sudah ada pengalaman, tapi yang kedua ini juga kayak belajar lagi gimana caranya nyusuin langsung yang enak. Itu juga aku belajar lagi, aku diajarin sama bidan yang ada di rumah sakit. Kalau soal pumpingnya, ya masalahnya itu doang sih, kalau pas ketinggalan si pijetan, mastitisnya keluar, itu sakit banget. Tapi sejauh itu nggak ada sih yang puting lecet, juga udah teratasi sama si Vaseline ini, nggak separah zaman dulu anak yang pertama. Aku harapannya sih ya bisa menyusui anakku sampai umur 2 tahun. Kalau yang ini karena aku mompa dari awal aku di rumah, itu stoknya melimpah, jadi aku sampai beli freezer baru lagi untuk khusus nyimpen ASI. Ya mungkin untuk sampai 2 tahun mungkin cukup, jadi aku samain sama cicitnya sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun mungkin bakal gantiin. Yang jadi PR tetap sama, aku harus nyapih untuk nyusu langsung, karena anakku yang kedua ini malah nggak suka dot sama sekali. Anakku yang pertama kan masih mau dot, waktu itu aku beliin Komotomo dia mau. Nah anakku yang kedua ini beliin Komotomo pun dia tetap nggak mau, jadi dia lebih suka di sendok. Sekarang malah 1 tahun malah dia sudah bisa menegak minumannya sendiri tanpa sendok, tanpa sedotan. Malah sedotan dia belum bisa, tapi dia langsung bisa tegak langsung. Jadi PR yang sama bisa buat penyapih, mungkin itu yang paling buat PR, bukan susah tapi buat PR buat saya sebagai ibu, karena menurut saya memang itu harus dijalanin, jadi nggak perlu itu dibilang susah gitu. Gimana menurut kalian pengalaman aku? Boleh komen di bawah, boleh tanya-tanya soal menyusui ini. Semoga membantu buat kalian ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang baru menyusui. Klik like, klik subscribe untuk support aku. Thank you udah ngeliat. Semoga kalian sehat selalu. Selamat beraktivitas buat kalian yang nonton ini di siang hari. Selamat beristirahat buat kalian yang nonton ini di malam hari. See ya.